Bagian 1, pendahuluan. Plato tidak bohong, Atlantis ada di Indonesia, karya Dani Hilman Natawijaya, tahun 2013. Buku ini ditulis oleh geolog senior LIPI. Tesis utamanya sangat berani. Kisah Atlantis dalam dialog Plato, Timaeus, dan Critias bukanlah fiksi, tapi catatan tentang bencana global yang nyata. Dan lokasinya ada di Sundaland, yaitu Indonesia Purba. Dani Hilman bahkan menulis, Plato tidak hanya menceritakan Atlantis, tapi juga menguraikan tentang bencana besar dan punahnya peradaban di zaman es. Bagian 2, sumber asli Plato, sumber asli Atlantis hanya ada 2. Dialog Timaeus dan Critias ditulis Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Ini adalah 2 karya terakhir Plato. Timaeus berisi tentang kosmologi, tentang penciptaan alam semesta. Critias berisi kisah lengkap Atlantis, imperium keturunan dewa Poseidon yang tenggelam. Keduanya adalah pidato untuk festival Dewi Athena. Yang menarik, Plato menegaskan kisah ini bukan fiksi, tapi benar. Sumbernya adalah tulisan sangat kuno dari kuil di Sais, Mesir. Dan sayangnya, dialog Critias tidak pernah selesai. Bagian 3, rantai cerita. Bagaimana cerita ini sampai ke Plato? Rantai transmisinya seperti ini. Pendeta Mesir di kota Sais menceritakan bencana 9.000 tahun lalu kepada Solon, negarawan Athena. Solon menceritakan kepada Dropides, kerabatnya. Dropides ke Critias yang tua, Critias tua ke Critias muda, murid Sokrates, Critias muda ke Sokrates, lalu Sokrates ke Plato. Seperti permainan telepon berantai, tapi Plato meyakini keasliannya. Dani Hilman menganggap Mesir menyimpan catatan bencana yang hilang di Yunani. Bagian 4, geografi Atlantis. Bagaimana deskripsi geografi Atlantis menurut Plato? Lokasinya di luar pilar Herakles, yaitu Selat Gibraltar, di tengah Samudra Atlantik. Ukurannya lebih besar dari Libya dan Asia digabungkan. Topografinya adalah dataran subur yang dikelilingi pegunungan. Ada kanal konsentris, 3 cincin air dan 2 cincin darat. Di pusatnya ada pulau dengan istana dan kuil Poseidon yang dilapisi orichalcum, emas, dan perak. Sumber dayanya melimpah. Ada orichalcum, gajah, kayu, dan sistem irigasi canggih. Dani Hilman menyamakan deskripsi ini dengan Sundaland. Bagian 5, struktur politik. Struktur politik Atlantis sangat teratur. Ada 10 kerajaan dipimpin oleh 10 putra Poseidon dan Kleito. Putra sulung, Atlas, menjadi raja tertinggi. Hukum mereka ditulis di pilar orichalcum di kuil Poseidon dan disumpah dengan darah banteng. Budaya awal mereka sangat berbudi luhur karena darah dewa masih dominan. Ekonominya berbasis pertanian, pertambangan, dan perdagangan laut. Mereka punya pelabuhan besar dan militer yang kuat. Dani melihat kesamaan sistem sawah berundak Indonesia dengan irigasi Atlantis. Bagian 6, kejatuhan. Lalu, mengapa Atlantis jatuh? Plato menulis tentang degradasi moral. Darah dewa menipis, darah manusia mendominasi. Mereka menjadi serakah dan ingin menguasai dunia. Atlantis menyerang wilayah Mediterania dan memperbudak banyak bangsa. Tapi Athena kuno, dengan pasukan kecil, berhasil mengalahkan Atlantis dan membebaskan para budak. Ini adalah alegori Plato. Negara ideal yang sederhana, mengalahkan imperium yang materialistis. Dani menginterpretasikannya sebagai konflik peradaban maritim besar. Bagian 7, bencana akhir. Setelah kekalahan itu, Zeus menghukum Atlantis. Dalam 1 hari 1 malam, gempa dan banjir besar menenggelamkan Atlantis dan juga tentara Athena. Tapi menurut versi Dani Hilman, proses ini tidak terjadi dalam sehari, melainkan ribuan tahun. Di akhir zaman es, sekitar 11.600 tahun lalu, es mencair, curah hujan sangat besar, banjir datang terus-menerus, Sundaland tenggelam perlahan. Plato menyebut banjir karena hujan, bukan hanya gempa. Ini cocok dengan data geologi, kenaikan muka laut 120 meter. Bagian 8, Sundaland. Apa itu Sundaland? Sundaland adalah paparan Sunda.
Daratan luas yang menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia saat permukaan laut rendah. Luasnya sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Seukuran Atlantis yang dideskripsikan Plato. Daratan ini tenggelam antara 14.000 sampai 7.000 tahun lalu. Teori ini didukung oleh Stephen Oppenheimer dalam buku Eden in the East dan Aricio Santos dalam buku Atlantis Finally Found yang menyimpulkan Atlantis adalah Indonesia dengan 33 bukti. Bagian 9 bukti yang diajukan. Bukti apa yang diajukan Danny Hillman? Pertama, Gunung Padang di Cianjur. Situs punden berundak terbesar di Asia Tenggara diklaim berusia 20.000 tahun. Kedua, data bor geologi dan uji karbon. Ketiga, mitos banjir besar di Nusantara seperti kisah Nuh. Keempat, persebaran bahasa Austronesia dari Sundaland. Kelima, kesamaan Candi Borobudur dengan piramida Mesir dan Aztek sebagai adopsi sistem teras sawah Indonesia. Namun semua bukti ini masih diperdebatkan. Bagian 10, Gunung Padang. Gunung Padang adalah pusat kontroversi. Danny Hillman mengaitkan Gunung Padang dengan Atlantis. Dia mengklaim ada struktur buatan di bawah bukit seperti piramida bertingkat. Penelitian dilakukan dengan georadar dan geolistrik, tapi penolakan ilmiah sangat keras. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia menyebut metodologinya bermasalah. Geolog lain mengatakan formasi itu adalah kekar kolom alami, bukan buatan. Sampai tahun 2026, statusnya masih situs megalitikum, bukan piramida. Bagian 11, demografi. Dari sisi demografi, Atlantis sangat mirip dengan Indonesia. Penduduknya banyak, agraris, dan maritim. Dari sisi iklim, curah hujan tinggi penyebab banjir, sesuai dengan iklim tropis Indonesia, bukan iklim Mediterania yang kering. Catatan Plato tentang gajah juga cocok, karena gajah ada di Sundaland. Orichalcum ditafsirkan sebagai laterit merah atau campuran tembaga dan emas khas Indonesia. Kritiknya, Plato tidak pernah menyebut kata tropis, rempah, atau ciri khas Nusantara secara spesifik. Bagian 12, literatur global. Posisi buku ini dalam literatur Atlantis global. Buku ini sejalan dengan 3 buku besar. Pertama, Eden in the East karya Oppenheimer tahun 1998. Kedua, Atlantis, The Lost Continent Finally Found karya Aricio Santos. Ketiga, Atlantis, The Final Solution karya Zia Abbas. Danny menambahkan data geologi Indonesia. Semua buku ini berada di luar arus utama akademik, dan oleh arkeolog mainstream sering dimasukkan kategori pseudo-arkeologi, tapi sangat populer di publik. Bagian 13, kritik ilmiah. Apa kritik dan kelemahan ilmiahnya? Pertama, tidak ada bukti artefak, tulisan, atau DNA yang menghubungkan langsung Atlantis Plato ke Indonesia. Kedua, penanggalan Gunung Padang tidak disepakati. Ketiga, Plato menulis Atlantis 9.000 tahun sebelum Solon, padahal Athena baru ada 5.000 sebelum Masehi, jadi anakronistik. Keempat, tafsir Orichalcum dan ukuran pulau terlalu fleksibel. Kelima, menurut National Geographic, kisah Atlantis kemungkinan besar adalah alegori politik Plato, bukan sejarah literal. Buku ini penting sebagai hipotesis, bukan fakta final. Bagian 14. Sistem teras sawah dan piramida. Sistem teras sawah yang khas Indonesia, menurut Danny Hillman, adalah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztek di Meksiko. Ini adalah bukti penyebaran budaya Atlantis. Teknologi pertanian terasering yang maju sudah ada sejak zaman es. Bukan hanya piramida alami, tapi warisan peradaban Sundaland. Borobudur bukan sekadar candi, tapi representasi gunung kosmik Atlantis. Bagian 15, kesimpulan. Kesimpulannya, buku Danny Hillman berani menantang anggapan bahwa Plato berbohong. Dengan data geologi Sundaland, dia menawarkan lokasi Atlantis di Indonesia. Klaim Plato tidak bohong didasarkan pada sumber Mesir kuno dan bencana global. Statusnya sampai hari ini masih hipotesis yang menarik, tapi belum diterima sains mainstream. Nilainya adalah membuka diskusi interdisipliner antara geologi dan mitos. Untuk memahami lebih dalam, silakan baca buku aslinya.